Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, masih sangat happy dengan kemenangan Manchester United. Luar biasa menghadapi Brentford. Dramatis kemenangannya Manchester United menurut gue. Ya, oke, ada kesalahan-kesalahan individual. Bahkan kesalahan tersebut juga menghukum Manchester United dengan kebobolan dulu. Tapi bagaimana karakter, mental, semangat juang dari pasukan Erik ten Hag ini luar biasa. Secara konsisten 90 menit lebih ya. Mereka berusaha untuk mencari gol. Dan di injury time 2 gol berhasil dicetak oleh Manchester United lewat Scott McTominay. Ada banyak faktor positif. Yes, gue tahu ini masih belum perfect ya. Ini masih banyak kekurangan. Iya, gue juga tahu itu. Tapi gue tidak ingin menitik beratkan ke sana. Gue lebih ingin menikmati lah. Sebagai fans, gue ingin menikmati. Gue ingin kelegaan menyaksikan pertandingan tadi Manchester United menghadapi Brentford. Itu yang ingin gue tekankan, yang ingin gue nikmatin. Sekali lagi, tentu saja masih banyak PR dari Erik ten Hag, dari staf kepelatihan Manchester United, lini depan ya kan, konsentrasi individu maupun juga secara kolektif. Apalagi menurut gue ya, konsistensi dalam menciptakan peluang-peluang mungkin ya, atau dalam mengontrol pertandingan itu lebih tepatnya. Artinya Manchester United bisa mengontrol pertandingan tanpa harus melakukan kesalahan-kesalahan krusial, di mana dari sekian pertandingan terakhir Manchester United ini masih terus melakukannya. Dan menurut gue hal inilah yang salah satu poin penting untuk diperbaiki. Tapi ya, Manchester United tadi juga sangat-sangat cair menurut gue dalam mencari solusi, mencetak gol. Segala upaya dilakukan. Brentford by the way, lini belakangnya sangat solid, sangat sulit untuk ditembus. Menempatkan banyak pemain terutama di babak kedua ini sangat menyulitkan menurut gue bagi para pemain Manchester United untuk bisa menjebol gawang dari Brentford. Tidak mudah. Manchester United butuh bergerak yang sangat-sangat tinggi ya. Artinya pemain harus sangat-sangat aktif. Dan untuk melakukan ini konsisten selama 90 menit luar biasa. Ada mental dan karakter yang mendorong supaya itu bisa secara konsisten dilakukan sampai dengan 90 menit plus-plus. Dan ya, Manchester United mendapatkan hadiahnya. Sekali lagi, mungkin Sobat Football United yang ingin memberikan kritik dan lain-lain ya bisa drop di kolom komen. Tapi gue tidak akan membahas hal itu di saat ini ya. Mungkin Sobat Football United yang lebih luar biasa dalam hal itu bisa drop. Kalau gue ingin menutup dulu untuk hal demikian ya. Gue ingin menikmati kemenangan ini. Oke, Erik ten Hag di manunited.com seperti biasa memberikan keterangan ya. Ini pastinya adalah titik balik. Erik ten Hag percaya kalau ya kemenangan dari belakang menghadapi Brentford di Old Trafford ini merupakan kunci dari Manchester United musim ini. Artinya kunci untuk bisa membalikkan situasi. Manchester United ketinggalan 1-0 dan di injury time ya, terima kasih kepada Scott McTominay di menit ke-93 dan juga 97 Manchester United mendapatkan 3 poin. Ini adalah pernyataan Erik ten Hag dengan interviewnya dengan MUTV dan beberapa siaran lainnya. Sebuah titik balik, Erik ten Hag mengatakan, ya ini pasti merupakan titik balik. Ini merefleksikan musim kita sejauh ini dari awal pertandingan. Anda harus percaya dan Anda bisa lihat, fans juga saya sangat percaya, kita melakukannya secara bersama. Mereka ada di belakang kita dan mereka terus melakukannya. Tapi setelahnya kita juga memiliki rencana dan ya pujian yang besar kepada tim. Mereka terus melakukan rencana tersebut. Mereka terus berubah dari saat-saat yang tepat
lalu membawa bola ke dalam kotak penalti. Dan tentu saja kita harus membuat dan membawa lebih banyak pemain di dalam kotak penalti. Dan saya pikir itu yang kita lakukan di 30 menit terakhir dan Anda mendapat hadiahnya pada saat akhirnya. Ya, sambil ngopi, sepakat gue. Tentu saja Manchester United tidak bisa hanya membawa pemain saja di dalam kotak penalti dari Brentford, tapi memang betul ada ritme yang diatur, ada strategi di sana sehingga di waktu-waktu yang tepat Erik ten Hag memasukkan pemain dengan tujuan menambah jumlah penyerang Manchester United dalam kotak penalti dari Brentford, di mana Brentford juga bertahan sangat rapat dengan sangat banyak orang ya, terutama di babak kedua. Tentang kesalahan dan ya mengatasi kesalahan ya, ini tentu saja akan lebih baik, tapi ini tidak bisa terjadi ketika Anda memberikan sebuah gol lalu Anda mengikuti fakta dan selalu kita berbicara tentang hasil. Dan saya pikir kita memiliki beberapa hal bagus, saya yakin hal tersebut, tapi ketika saya melihat ke belakang, saya juga melihat banyak hal, termasuk bagaimana mengatur tempo di pertandingan, kita menciptakan peluang-peluang, dan juga mengontrol pertandingan di periode yang panjang. Tentu saja, tapi sekali lagi ketika Anda membiarkan gol yang sangat mudah untuk kubu lawan, ini tidak bisa terjadi di level kita. Kita harus melakukannya lebih baik dan Anda harus mengambil tanggung jawab yang lebih. Dan Anda harus bisa diandalkan ya, karena kalau tidak ini akan menjadi partai yang sulit untuk dimenangkan. Ya, seperti gue katakan, mungkin ada banyak sobat Football United ataupun fans Manchester United mengatakan Manchester United tidak tampil bagus, Manchester United tampil buruk di pertandingan tadi. Ya sorry, gue gak sepakat dengan hal tersebut, karena yang gue saksikan sama seperti yang Erik ten Hag katakan, bagaimana Manchester United mendominasi pertandingan, mendominasi possession, juga Manchester United mendominasi atau bisa mengontrol tempo pertandingan ya, luar biasa, dan juga menciptakan peluang-peluang, dan ini dilakukan dalam tempo yang lama atau periode yang cukup panjang. Dan ini, untuk melakukan hal ini menurut gue dibutuhkan penampilan yang bagus, dan itu yang dilakukan oleh Manchester United. Hanya saja sampai dengan gol yang tercipta di injury time itu, Manchester United memang hanya satu faktor yang kurang, yaitu adalah gol, dan akhirnya bisa didapatkan ya, walaupun di injury time. Scott McTominay yang berdarah Manchester United. Anda tahu ketika Scott McTominay bermain dan memberikan energi di atas lapangan, dia bisa membuat sebuah gol. Dia bisa datang dan dengan keinginannya yang sangat kuat, feeling untuk klub ini sangat kuat bagi Scott McTominay, dan dia bermain dengan hatinya. Dia akan selalu mempertahankan warna dari klub ini. Memang luar biasa Scott McTominay, asli, artinya dari Akademi Manchester United. Dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk Manchester United. Lalu tentang konsistensi, saya pikir fans melihat kalau semuanya berusaha untuk memberikan hal yang terbaik, tapi Anda harus melakukannya selalu. Dan kita tidak bisa berganti, artinya lebih buruk ya, di momentum di dalam pertandingan. Jadi kita harus bisa lebih konsisten di dalam sikap dan juga dalam pendekatan. Dan ketika kita bisa melakukannya, saya yakin tim ini akan mendapatkan sukses. Ya, gue juga melihat ya, artinya pemain Manchester United di atas lapangan sepanjang 90 menit menurut gue, tanpa kena lelah mereka terus bergerak. Karena untuk menghadapi permainan yang ketat ya, yang disiplin, yang kokoh dari Brentford, dibutuhkan pemain yang aktif. Pemain Manchester United masuk gua, yang aktif bergerak, melakukan mencari ruang kosong dan lain-lain. Dan Manchester United pemain-pemainnya menurut gua secara umum bisa melakukan hal tersebut selama 90 menit di pertandingan tadi. Ini hal yang luar biasa dan bisa dilakukan secara konsisten di pertandingan tadi. Harapan gue ini bisa berterusan ke pertandingan yang lainnya. Berjuang untuk satu dan yang lainnya. Setelah kita ketinggalan dulu, ini tentu saja tidak mudah bagi tim di dressing room. Anda bisa lihat mereka sangat terhubung dan mereka akan berjuang untuk satu dan yang lainnya. Kita harus selalu melakukannya. Kita
betul-betul membuat masalah setelah kekalahan menghadapi Galatasaray, di mana kita membuat satu dan yang lainnya ini kecewa di beberapa kesempatan. Ini tidak bisa terjadi. Ketika Anda memainkan sebuah pertandingan, Anda harus terus berada di sana untuk fokus ya selama 95 atau 100 menit. Ya, karena ketika menghadapi Galatasaray, Manchester United mencetak gol duluan, sempat unggul 2 kali, tapi terlalu mudah untuk disamakan oleh Galatasaray dan akhirnya justru kalah. Tapi di pertandingan tadi, konsentrasi yang solid menurut gua, yang akhirnya bisa memberikan kemenangan bagi Manchester United itu salah satu faktor besarnya. Yes, gue tahu ada kesalahan ya ketika Brentford mencetak gol, tapi momen tersebut bisa terjadi di sepak bola gitu loh. Hanya saja yang disayangkan Manchester United terlalu sering melakukannya di musim ini. Tapi seperti yang sering gue tekankan juga terutama di live commentary, setelah Manchester United ketinggalan, apa yang mereka lakukan? Pemain akan seperti apa sikapnya di atas lapangan? Dan gua salut dengan para pemain Manchester United, mereka tidak down. Mereka tetap konsisten berusaha untuk mencari solusi. Bahkan ketika menit semakin tipis ya, mendekati akhir pertandingan di mana tekanan pastinya akan semakin tinggi, mereka ketinggalan, situasi fisik juga semakin turun, konsentrasi bisa goyah ya kan, tapi pemain Manchester United tetap nih berusaha untuk mencari gol secara konsisten dan ini menurut gua luar biasa. Plus tentu saja bagaimana perhitungan dari Erik ten Hag dan juga staf kepelatihannya dalam melakukan pergantian pemain. Ini merupakan faktor penting. Jadi elemen-elemen tadi yang gue sebutkan ya, bagaimana pemain tidak kenal lelah, mereka terus bergerak, berusaha untuk mencari solusi, mental mereka juga bagus, tidak tidak goyah, mereka juga tahan tekanan, mereka tetap fokus, kondisi fisik juga oke. Ya karakter juga ditunjukkan, plus strategi dari Erik ten Hag sehingga Manchester United akhirnya bisa menang menghadapi Brentford. Gua tidak mau menekankan, oke, ini kan cuma Brentford dan lain-lain ya, ini Premier League. Manchester United belum dalam tahap stabil sehingga kemenangan ini sangat penting. Bahkan seperti gue katakan di preview sebenarnya jauh lebih penting Manchester United ini menang dibandingkan dengan bermain bagus. Tapi di pertandingan tadi menurut gue secara rata-rata, sekali lagi secara rata-rata, dua hal tadi bisa dicapai. Artinya Manchester United bermain secara dominan, bermain menguasai pertandingan, memegang kontrol juga ya, dan juga berhasil memenangkan pertandingan itu sendiri. Luar biasa. Ada beberapa pemain kunci di pertandingan tadi. Oh ya, by the way tadi itu ya wawancara dari Erik ten Hag, dan kalau gue tambahkan ada beberapa pemain kunci di pertandingan tadi. Sofyan Amrabat tampil luar biasa. Sofyan Amrabat ketika dia bermain di posisi terbaiknya, keluar kemampuan yang terbaiknya juga. Bisa mengimbangi Casemiro di babak pertama yang menurut gua tampil nggak begitu bagus. Dan di babak kedua, ketika berpasangan dengan Christian Eriksen, tampil luar biasa lagi. Apakah ini berarti Casemiro akan diistirahatkan, lalu Christian Eriksen akan selalu menjadi tandem dari Sofyan Amrabat? Gue tidak berpikir demikian. Pemain ini ada fluktuasinya, ada naiknya, ada turunnya. Cuman ketika pemain ini turun, ada pemain lain yang bisa menggantikan. Ini faktor yang bagus menurut gue. Lalu gue juga melihat Bruno Fernandes menjadi inspirasi di atas lapangan. Luar biasa. Sangat cair bergerak, berpindah-pindah dari kanan ke kiri, ke tengah, ke depan, ke belakang. Sangat-sangat ada di mana-mana menurut gue. Kredit juga untuk sang kapten Bruno Fernandes. Scott McTominay tentu saja menurut gue tampil luar biasa dengan 2 golnya. Dia fokus, dia ingin memberikan kemenangan bagi Manchester United dan itu yang dia berikan. Dan satu pemain lainnya menurut gue yang juga tidak kalah penting di pertandingan tadi adalah seorang pemberi assist di gol terakhir Manchester United. Harry Maguire tampil solid di belakang, juga tampil bagus ketika ikut build up serangan. Umpan-umpannya oke, dia pergerakannya juga oke, dia bermain dengan agresivitas yang tinggi, sering menang duel, bermain bagus menurut gua. Harry Maguire di pertandingan tadi harus diberikan kredit, bahkan harus diberikan pujian. Banyak fans ya, ketika pemain Manchester United tampil buruk, tampil jelek, berduyun-duyun memberikan kritik ya kan, bahkan dengan mudahnya mengatakan out, jual, buang dan lain-lain.
Ya bagi gue, kalau gue secara ringan amatiran tidak demikian. Ada pemain, ada ups, ada end down-nya, ada naik, ada turunnya. Dan ketika mereka bermain bagus, supaya fair, ya tetap harus diberikan pujian. Dan ini yang gue berikan kepada seorang Harry Maguire yang tampil excellent di pertandingan tadi. Dan kalau harus memilih man of the match, menurut gue man of the match di pertandingan tadi, dari berapa nama tadi ya? Katakanlah tadi 4 nama itu adalah calon man of the match-nya. Kalau gue sih memberikan kepada seorang Sofyan Amrabat menurut gue di pertandingan tadi. Antara Sofyan Amrabat dan juga Bruno Fernandes ya, tapi gue memilih Sofyan Amrabat karena Sofyan Amrabat tadi tampil luar biasa walaupun akhirnya digantikan ya karena memang Manchester United atau Erik ten Hag ingin menempatkan lebih banyak orang di kotak penalti dari Brentford sehingga dimasukkanlah seorang Scott McTominay. Tapi bagaimana Sofyan Amrabat secara konsisten di babak pertama dan juga babak kedua memegang lini tengah dari Manchester United. Tulang punggung di pertandingan tadi menurut gue Sofyan Amrabat dan juga Bruno Fernandes. Dan kalau poros itu diperpanjang ke belakang ada seorang Harry Maguire. Jadi itu yang menjadi fondasi di permainan Manchester United hari ini tadi ketika menghadapi Brentford. Kurang lebih demikian. Sekali lagi Sobat Football United, selamat menikmati kemenangan ini. Tapi perjalanan masih panjang. Yes, gue sadar ada banyak yang harus diperbaiki. Cuman menikmati kemenangan itu juga penting loh. Tidak hanya sekedar memberikan kritik-kritikan saja, tapi bagaimana menikmati suasana ya, raihan hasil ini, mensyukuri bahkan, itu juga hal yang menurut gue menarik untuk dilakukan. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.